Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yales Ayumi. Saya pula akan membawakan materi pertama tentang konsep diri. Jadi teman-teman sekalian, konsep diri ini merupakan gagasan terhadap diri sendiri yang meliputi keyakinan, pandangan, atau penilaian yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ada beberapa komponen-komponen dalam konsep diri. Yang pertama, self-image atau citra diri. Jadi citra diri ini merupakan cara seseorang dalam mendeskripsikan dirinya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menemukan citra diri adalah dengan mengajukan pertanyaan siapa aku. Dari pertanyaan ini biasanya muncul dua jawaban utama, yaitu peran sosial dan juga ciri kepribadian. Selanjutnya ada self-esteem atau harga diri. Harga diri ini meliputi bagaimana seseorang menyetujui atau menyukai dirinya sendiri. Bisa dikatakan bahwa ini adalah pengevaluasian dari self-image. Dan yang terakhir adalah ideal self. Ideal self ini sederhananya adalah saya ingin menjadi seperti apa. Ada juga yang namanya dimensi-dimensi konsep diri. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi seberapa dalamnya kita dalam memahami dan mengenali diri sendiri. Kemudian pengetahuan-pengetahuan tentang diri sendiri itu nantinya akan membentuk sebuah self-image atau citra diri. Nah, yang kedua adalah harapan. Ketika seseorang telah mengenali dirinya, telah mengetahui dirinya, bagaimana saya, siapa saya, akan muncul harapan-harapan tentang bagaimana saya yang saya inginkan di masa depan atau cita-cita terhadap diri saya di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini meliputi bagaimana kita dalam memberikan nilai terhadap diri kita, menentukan harga diri atau memberikan apresiasi. Teman-teman, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Yang pertama adalah orang lain seperti keluarga, sahabat, teman dekat, teman kantor, teman kerja, teman kampus, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya kelompok rujukan. Jadi kita ini adalah anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Dan kelompok masyarakat ini akan memberikan sumbangsih terhadap konsep diri yang kita miliki. Selanjutnya ada nubuat yang dipenuhi sendiri. Ini adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan konsep diri yang dia pahami. Selanjutnya ada membuka diri. Jadi kemampuan kita dalam membuka diri atau keterbukaan diri juga turut memberikan sumbangsi terhadap konsep diri. Bagaimana kita bisa menerima pengalaman baru, dekat dengan orang yang baru, atau menerima masukan dan pendapat dari orang lain tentang diri kita. Selanjutnya ada percaya diri. Jadi banyak sekali orang yang memiliki konsep diri yang buruk karena dia tidak memiliki kepercayaan diri, tidak menganggap bahwa dirinya bisa, menganggap bahwa dirinya ini tidak memiliki potensi, padahal setiap orang memiliki kecerdasan dan potensi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah selektivitas. Teman-teman, ada dua pembagian konsep diri, yaitu kongruens dan inkongruens. Inkongruens merupakan ketidaksesuaian antara konsep diri dengan pengalaman real. Misalnya, kita menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang tidak mudah marah, namun ternyata pengalaman yang kita dapatkan adalah kita pernah marah atau kita mudah marah. Nah, selanjutnya yaitu kongruens. Kongruens ini adalah ketika sebuah pengalaman diungkapkan secara seksama dalam konsep diri yang utuh, asli, dan integral. Baik, itulah tadi materi pertama tentang konsep diri yang telah saya paparkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi kedua yang akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai harga diri. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian harga diri. Harga diri merupakan penilaian yang dibuat oleh setiap individu yang mengarah pada dimensi negatif dan positif. Menurut Santro, harga diri adalah dimensi penilaian yang menyeluruh dari diri. Harga diri atau self-esteem juga sering disebut dengan self-worth atau self-image. Ray dan Carlo mengungkapkan bahwa harga diri adalah penilaian yang mengacu pada penilaian positif, negatif, netral, dan ambigu yang merupakan bagian dari konsep diri, tetapi bukan berarti cinta diri sendiri. Individu dengan harga
harga diri yang tinggi menghormati dirinya sendiri, mempertimbangkan dirinya berharga, dan melihat dirinya sama dengan orang lain. Sedangkan harga diri rendah pada umumnya merasakan penolakan, ketidakpuasan diri, dan meremehkan diri sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri. Menurut Kozir dan Erb, ada 4 elemen pengalaman yang berhubungan dengan perkembangan harga diri, yaitu yang pertama, orang-orang yang berarti atau penting. Seseorang yang berarti adalah seorang individu atau kelompok yang memiliki peran penting dalam perkembangan harga diri selama tahap kehidupan tertentu. Orang yang berarti adalah orang tua, saudara kandung, teman sebaya, guru, dan sebagainya. Kemudian, harapan akan peran sosial. Pada berbagai tahap perkembangan, individu sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat umum yang berkenaan dengan peran spesifiknya. Masyarakat yang lebih luas dan kelompok masyarakat yang lebih kecil memiliki peran yang berbeda, dan hal ini tampak dalam derajat yang berbeda mengenai keharusan dalam memenuhi peran sosial. Kemudian, krisis setiap perkembangan psikososial. Dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan tertentu, individu akan memiliki krisis di setiap tahap perkembangannya. Hal ini dikemukakan oleh Erikson, di mana jika individu tersebut gagal menyelesaikan krisis tersebut, dapat menyebabkan masalah dalam diri, konsep diri, dan harga dirinya. Kemudian, gaya penanggulangan masalah. Strategi yang dipilih individu untuk menanggulangi situasi yang mengakibatkan stres merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan individu untuk beradaptasi pada situasi tersebut dan menentukan apakah harga diri dipertahankan, meningkat, atau menurun. Kemudian, aspek-aspek harga diri. Yang pertama ada kekuatan atau power. Kekuatan atau power menunjuk pada adanya kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku dan mendapat pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Kemudian keberartian atau significance. Artian atau significance menunjuk pada kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain, yang menunjukkan adanya penerimaan dan popularitas individu dari lingkungan sosial. Kemudian kebajikan. Kebajikan menunjuk pada adanya suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral dan etika serta agama, di mana individu akan menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang diizinkan oleh moral, etika, dan agama. Kemudian kemampuan atau kompetens. Kemampuan atau kompetens menunjuk pada adanya performansi yang tinggi untuk memenuhi keutuhan mencapai prestasi, di mana level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Materi selanjutnya adalah presentasi diri. Yang pertama, pengertian presentasi diri menurut Goffman. Presentasi diri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu tertentu untuk memproduksi definisi situasi dan identitas sosial bagi para aktor. Dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah strategi presentasi diri menurut C. Sokar. Mengutip dari konsep Jonas dan Pittman, terdapat 5 strategi umum di dalam mencapai self-presentation, yaitu ingratiation, self-promotion, intimidation, exemplification, dan supplication. Yang pertama yaitu ingratiation. Strategi presentasi diri yang bertujuan untuk membuat seorang disukai dan tampak menarik di dalam orang lain. Kemudian yang kedua, self-promotion. Tujuan dari strategi self-promotion adalah untuk menunjukkan image seseorang yang memiliki kompetensi. Dalam strategi ini, seseorang lebih deskriptif dalam menjelaskan tentang dirinya, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga ada intimidation. Strategi presentasi diri ini dilakukan apabila seseorang ingin menunjukkan dirinya sebagai sosok yang ditakuti. Tujuan dari strategi presentasi diri ini adalah untuk menciptakan kredibilitas dan meningkatkan kemungkinan agar audiens dapat menuruti keinginannya. Kemudian yang keempat ada exemplification.
Strategi presentasi ini digunakan apabila seseorang ingin dihormati dan dikagumi atas moralitas dan integritas tinggi. Selain itu, strategi ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan image seseorang yang suka membantu dan jujur. Kemudian yang terakhir ada simplification, di mana strategi ini dilakukan dengan cara menunjukkan ketergantungan dan kelemahan diri sendiri. Tujuan dari strategi presentasi diri ini adalah agar orang lain dapat merasa simpati dan memberikan bantuan pada dirinya. Yang keempat, aspek-aspek regulasi diri. Menurut Zimmerman, 1989, regulasi diri mencakup 3 aspek yang diaplikasikan dalam belajar, yaitu metakognitif, motivasi, dan perilaku. A. Metakognitif. Madeline 1989 menyatakan metakognitif adalah pemahaman dan kesadaran tentang proses kognitif atau pikiran tentang berpikir. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa metakognisi merupakan suatu proses penting. Hal ini dikarenakan pengetahuan seseorang tentang kognisinya dapat membimbing dirinya mengatur atau menata peristiwa yang akan dihadapi dan memilih strategi yang sesuai agar dapat meningkatkan kinerja kognitifnya ke depan. B. Motivasi. Devi dan Ryan dalam Gufron 2012 mengemukakan bahwa motivasi adalah fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan kemampuan yang ada pada setiap individu, ditambah pula oleh Zimmerman dan Pons 1989 bahwa keuntungan motivasi ini adalah individu memiliki motivasi intrinsik, otonomi dan kepercayaan diri terhadap kemampuan dalam melakukan sesuatu. Individu memiliki motivasi tinggi, menilai tantangan yang dihadapi akan membuat individu semakin matang. C. Perilaku. Perilaku menurut Zimmerman dan Pons 1989 merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Pada perilaku ini, Zimmerman dan Pons 1989 mengatakan bahwa individu memilih menyusun dan menciptakan lingkungan sosial dan fisik seimbang untuk mengoptimalkan pencapaian atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, langkah-langkah dalam regulasi diri. Setiap individu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengontrol dirinya. Menurut Zimmerman 1989, dalam konteks regulasi diri, pengaturan diri tersebut dengan mengembangkan langkah-langkah yang meliputi 3 proses, yaitu A. Observasi diri atau memonitor diri sendiri. Ketika observasi dilakukan akan menghasilkan persepsi tentang kemajuan. Hal itu dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengubah apa yang telah dilakukannya. Sebelum individu mengubah tingkah lakunya, ia harus terlebih dahulu menyadari tingkah lakunya. Hal ini melibatkan kegiatan memantau atau memonitoring tingkah laku dirinya semakin sistematis. Individu memantau tingkah lakunya, maka semakin cepat individu sadar akan apa yang ia lakukan. Evaluasi diri atau menilai diri sendiri, menentukan apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu sesuai dengan standar pribadi individu tersebut. Standar pribadi berasal dari informasi yang diperoleh individu dari orang lain. Membandingkan kinerja seseorang dengan suatu standar akan memberikan informasi tentang kemajuan yang telah dicapai. Dengan melakukan evaluasi diri, individu dapat menentukan apakah tindakannya berada pada jalur yang benar. C. Reaksi diri atau mempertahankan motivasi diri sendiri. Menciptakan dorongan untuk perilaku diri sendiri, mengakui dan membuktikan kompetensi yang dimiliki. Kemudian merasa puas dengan diri sendiri sehingga dapat meningkatkan minat dan mengerjakan sesuatu yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.